Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabar? Kayak dipastikan adik-adik semua dalam keadaan sehat, tetap semangat, tetap sukacita, dan semakin luar biasa. Dan kali ini ada di studio rekaman nih, dengan suasana baru. Kalau minggu lalu Kak Edi ada di taman, dengan ada bunyi burung, ada bunyi yang lain. Kayak sekarang ada di studio rekaman. Jadi kalau adik-adik ada yang suka nyanyi nih, bakat menyanyi bagus, suara bagus, bisa rekaman bareng saya ini. Oke? Kita sebelum mulai, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kau sudah pimpin kami, Kau sertai kami hingga kami ada pada pagi hari ini. Anak-anakmu pagi ini siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua supaya kami mengerti bagian firman Tuhan yang akan kami dengar. Roh Kudus boleh memimpin kami supaya firman Tuhan menjadi bagian terpenting dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan iman percaya kami semakin bertumbuh indah bersama Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan, Kak Edi akan melanjutkan cerita minggu lalu. Minggu lalu Kak Edi cerita tentang bagaimana ketaatan Adam dan Hawa diuji, yang pada akhirnya gagal. Betul? Karena ada bisikan iblis, akhirnya melanggar apa yang Tuhan sudah tetapkan. Jadi ada tahu akibatnya ketika kita tidak taat kepada aturan Tuhan, perintah Tuhan, maka dibuatnya Adam dan Hawa bersusah payah untuk hidup, untuk mendapatkan makanan, harus berkeringat dan lain sebagainya. Itu adalah akibat ketika tidak taat. Betul? Dan kali ini Kak Edi akan membawakan kisah selanjutnya, yaitu kehidupan Kain dan Habil. Kak Edi akan beri judul Jangan Iri, atau mempersembahkan persembahan dengan tulus hati. Yuk kita baca firman Tuhan. Di dalam Kejadian 4 ayat 1 sampai 5, Kak Edi bacakan ya. Kejadian 4 ayat 1 sampai ke 5, judulnya Kain dan Habil. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habil, adiknya Kain. Dan Habil menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahannya. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mungkin adik-adik udah pernah dengar cerita ini, udah pernah baca cerita ini juga, tentang kehidupan Kain dan Habil. Apa yang terjadi? Persembahan suatu hari Kain dan Habil sedang mempersembahkan persembahan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur. Kain mempersembahkan apa tadi? Kain mempersembahkan hasil panen pertanian, karena dia seorang petani. Sebagian hasil pertaniannya dipersembahkan sebagai korban ucapan syukur kepada Tuhan. Sedangkan Habil mempersembahkan apa? Anak sulung kambing domba, karena dia seorang gembala. Dan Tuhan melihat itu. Apa yang terjadi? Ternyata
tidak semua persembahannya kedua orang ini diterima, diindahkan sama Tuhan. Tadi kita sudah baca persembahan siapa yang diindahkan Tuhan, yaitu persembahan Habil. Dia mempersembahkan anak sulung kambing domba, diindahkan Tuhan. Kenapa tidak dua-duanya? Karena pastinya Tuhan melihat hati, kesungguhan hatinya si Habil dilihat Tuhan, sehingga Tuhan mengindahkan apa yang dipersembahkan oleh Habil. Sedangkan Kain, karena tidak diindahkan, mungkin Tuhan tidak melihat hati yang tulus, hati yang sungguh-sungguh, sehingga hanya persembahan Habil yang diindahkan Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Karena persembahannya Kain tidak diindahkan Tuhan, dia menjadi iri hati. Dari di ayat ke-5, jadi muram mukanya. Orang kalau muram, kesal itu gimana? Gitu ya, kesal. Kenapa bukan saya yang diindahkan? Tuhan melihat, kenapa begitu? Karena Tuhan melihat hati yang sungguh-sungguh. Akhirnya si Kain jadi iri hati. Boleh nggak iri hati? Tidak boleh. Apapun yang terjadi kita tidak boleh ya. Tuhan melihat hati Kain yang lagi muram. Akhirnya karena kesel, marah, mengakibatkan apa? Berbuat hal yang salah, berbuat hal yang berdosa di hadapan Tuhan. Di ayat selanjutnya nanti baca sama papa mamanya di rumah ya. Ayat selanjutnya, akhirnya apa yang terjadi? Kain membunuh adiknya karena iri, karena dendam, karena panas hati, marah. Dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tidak boleh. Kita harus menyontoh Habil dengan segenap hati, dengan kesungguhan hatinya, dia mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, dan Tuhan melihat hati. Adik-adik bisa begitu juga ketika berdoa di hadapan Tuhan, meminta segala sesuatu. Tuhan, aku ingin seperti ini, aku ingin apa, sampaikan apapun menjadi keinginan. Kalau doanya kita tulus, dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan pasti mendengar apapun yang kita doakan. Dan pasti Tuhan tahu apa yang terbaik buat kalian. Tidak semuanya doa yang kita sampaikan Tuhan terus jawab semuanya. Pasti Tuhan tahu, oh ini bahaya, oh ini belum waktunya. Jadi Tuhan pasti kasih yang terbaik buat kalian ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Jadi firman Tuhan pagi ini mengajar kita untuk bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dengan segenap hati di hadapan Tuhan. Tidak boleh iri seperti Kain, tapi yang kita contoh adalah seperti Habil. Kita memberi yang terbaik di hadapan Tuhan, bukan bentuk rupanya, tapi terbaik dari hati kita. Kalau hati kita sungguh-sungguh, pasti Tuhan juga melihat kita dengan sungguh-sungguh. Contohnya kalau ada di rumah, mengerjakan atau membantu orang tua kita di rumah mencuci piring dengan sungguh-sungguh, apa yang dilihat oleh mama? Wis, keren ini, mencuci piringnya bersih. Apa yang terjadi? Akhirnya pasti semakin semakin disayang sama mama. Semakin minta apa sih? Mau makan apa nih? Pasti mama kasih. Lain kalau kita mencuci piring asal-asalan, masih kotor, belum sabunnya masih belepetan di piringnya. Yang ada apa? Diomelin, suruh ngulang supaya lebih bersih lagi. Nah, itu contohnya. Kalau kita melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, orang tua kita aja sayang sama kita, apalagi Tuhan. Dan gak boleh iri sama orang lain juga, karena itu tidak boleh di hadapan Tuhan. Nah, mengerti ya?
Jadi pelajaran yang baik hari ini, kita harus selalu memberi yang terbaik kepada Tuhan, apapun itu. Dan Tuhan pasti juga memberi yang terbaik buat kita. Amin. Puji Tuhan. Cerita minggu ini sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan lagi dengan cerita yang lebih menarik lagi. Oke, tetap sukacita, tetap semangat. Yuk kita akhiri dengan doa. Tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kau sudah memberikan firman buat setiap kami anak-anak-Mu Tuhan sekolah minggu. Tuhan berkati kami semua yang menyaksikan tayangan video ini. Tuhan berkati siapapun mereka tanpa terkecuali. Tuhan yang jamah, Tuhan yang menyelamatkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam kesulitan belajar mungkin Tuhan campur tangan, berikan hikmat, Roh Kudus pimpin supaya anak-anak bisa belajar dengan baik. Tuhan berkati sekolah mereka semua. Apapun kesulitan yang dihadapi, Tuhan campur tangan. Berikan hikmat sekali lagi Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, yang dalam kekurangan Tuhan limpahkan berkat buat keluarga mereka. Berkati orang tua mereka, papa mama mereka, pekerjaan orang tua kami semua. Berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, anak-anak yang sungguh-sungguh mentaati firman Tuhan, anak-anak yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, anak-anak yang taat Tuhan, supaya kami menikmati segala yang baik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Sekali lagi Tuhan, berkat-Mu melimpah buat kami semua. Kami percaya sukacita Tuhan, damai sukacita Tuhan turun buat kami semua. Puji nama-Mu Tuhan. Di doa kami, ucapan syukur kami pada hari Minggu ini, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Bye-bye.